Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar STGP PGRI Bangkalan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah IPA kelas rendah dengan membuat video pembelajaran, yaitu materi kelas 3 SD dengan tema 5 yaitu energi dan perubahannya, dengan tema 1 yaitu sumber energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Pastinya siap kan? Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan membaca basmalah adalah sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehat terhadap kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dan belajar bersama di suatu kelas yang sama dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa belajar bersama dan bertemu secara tatap muka bersama. Baik, sekarang kita akan belajar IPA tema 5 yaitu sumber energi dan perubahannya. Subtema 1 yaitu sumber energi. Baik, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasikan informasi tentang sumber energi secara lisan maupun tertulis. Dan yang kedua, siswa mampu menyampaikan pokok-pokok informasi terkait sumber energi secara lisan maupun tertulis. Dan yang terakhir, siswa mampu mengidentifikasikan istilah yang berkaitan dengan sumber energi. Sekarang saya akan menjelaskan terkait energi dan perubahannya. Perubahan energi merupakan perubahan suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya, seperti energi gerak yang bisa diubah menjadi energi listrik, atau bahkan sebaliknya, energi listrik yang bisa diubah menjadi energi cahaya. Sumber energi itu sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui, yang kedua sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui seperti matahari, ombak, angin, dan air. Dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui antara lain seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan nuklir. Dari energi itu sendiri adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha kerja dan mengalami perubahan. Perubahan itu bisa berupa perubahan posisi, perubahan gerak, perubahan suhu, perubahan wujud zat, bahkan perubahan pada makhluk hidup seperti tumbuh dan berkembang juga termasuk di dalamnya. Baik, sekarang saya memiliki contoh sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kalian pasti pernah melihatnya sumber energi tersebut. Banyak sekali perubahan sumber energi, dari sumber kimia menjadi energi gerak, sehingga energi listrik bisa menjadi panas. Yang pertama yaitu menyetrika pakaian. Ketika kita menyetrika pakaian, maka kita membutuhkan aliran listrik untuk dapat membuat setrika menjadi panas. Artinya, pada kegiatan menyetrika pakaian terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Energi listrik dapat memberi arus listrik pada setrika, sehingga setrika bisa menyala dan menghasilkan panas dari permukaan bawahnya. Yang kedua, kegiatan menjemur ikan. Menjemur ikan adalah kegiatan mengeringkan ikan di bawah panas matahari. Artinya, energi yang digunakan adalah energi matahari. Adapun perubahan energi yang terjadi pada kegiatan menjemur ikan yakni energi cahaya dari sinar matahari yang berubah menjadi energi panas. Dan yang ketiga, bermain layang-layangan. Artinya, energi yang kita gunakan ketika sedang bermain layang-layangan di tanah lapang adalah energi angin. Sementara itu, perubahan energi yang terjadi pada peristiwa ini adalah energi angin yang berubah menjadi energi gerak. Angin yang berembus ini akan memudahkan layang
pada posisi ketinggian yang stabil. Tugas kita adalah untuk mempertahankan atau mengatur ketinggian posisi layang-layang dengan cara menggerakkannya. Dan yang keempat, penggunaan kipas angin. Kipas angin menjadi salah satu alat elektronik yang banyak digunakan masyarakat ketika cuaca sedang panas. Kipas angin bisa bekerja karena listrik yang mengalir melalui kabel hingga memanaskan mesin kipas angin dan menggerakkan dinamonya. Hal ini membuat komponen kipas angin itu bisa menggerakkan baling-baling kipas agar dapat memutar udara di dalam ruangan. Semakin cepat baling-baling kipas angin berputar, semakin besar pula energi yang dihasilkan untuk memutar udara. Perubahan energi yang terjadi pada kipas angin, yakni energi listrik, berubah menjadi energi gerak. Dan yang kelima, televisi yang menyala. Televisi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan suara. Untuk menyalakan televisi dibutuhkan aliran listrik. Televisi mula-mula mendapatkan energi dari listrik, kemudian diproses hingga berubah menjadi energi cahaya berupa gambar dan bunyi. Semakin besar ukuran televisi, maka semakin besar juga listrik yang dibutuhkan untuk menghasilkan cahaya dan suara. Setelah televisi menyala, semua berupa waktu. Maka akan timbul bentuk energi lainnya, yakni energi panas. Perubahan ini akan terus terjadi selama televisi mendapatkan pasokan energi utama, yakni listrik. Ketika colokan dicabut, maka perubahan energi akan berhenti. Dan yang keenam, membakar ikan. Kita biasanya akan melakukan bakar-bakar ikan dan bahan makanan lainnya saat malam pergantian tahun. Nah, kita sedang membakar ikan, kita akan menggunakan api yang panas agar ikan dapat segera rata. Artinya, energi yang digunakan untuk membakar ikan adalah energi panas yang berasal dari bara api. Ada perubahan energi yang terjadi pada kegiatan membakar ikan, yakni energi kimia dari api yang berubah menjadi energi panas. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu menyalakan senter. Jika rumah sedang ada pemadaman bergilir, maka banyak orang akan mencari senter sebagai sumber penerangan pertama. Senter dapat menyala karena bantuan dari baterai. Jika baterai energi yang digunakan untuk menyalakan sebuah senter adalah energi kimia yang didapatkan dari baterai, artinya perubahan yang terjadi pada senter yang menyala adalah energi kimia menjadi energi cahaya, sehingga senter tersebut bisa menyala. Setiap energi bisa diubah untuk menjadi energi yang menguntungkan atau dibutuhkan. Jadi, perubahan energi merupakan perubahan satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya, seperti energi gerak yang diubah menjadi energi listrik atau energi listrik yang bisa diubah menjadi energi cahaya. Baik, apakah kalian sudah paham terkait materi yang telah saya jelaskan hari ini? Kalau kalian sudah jelas dan sudah paham, silakan tuliskan dan jelaskan ke dalam buku terkait materi yang telah saya jelaskan hari ini. Kerjakan di rumah dan kerjakan bersama dengan orang tua atau keluarga lainnya. Baik, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar di rumah dan jagalah kesehatan. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.